Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi taqwallaha qad fazal muttaqun. Dumateng para alim, para kiai, para ustaz, pengurus YS di LU YDS, Yayasan Dakwah Salimah Lentera Umat, dan juga selain pengurus yayasan juga kepala sekolah atau apa namanya, kepala kutab ya, dan juga staf-stafnya, para ustadzah yang sudah bekerja keras untuk bersama-sama mengupayakan membantu orang tua mewujudkan cita-citanya. Jadi saya bahasanya membantu. Kalau tadi Pak Joko mengatakan pasrah bongkoan itu sebuah kekeliruan yang fatal. Jadi ada orang tua yang menyalahkan sekolah karena anaknya nggak beres. Ya. Jadi kalau saya ini kok tampaknya begini. Kalau Ustadz, kalau orang mau bertanya bagaimana Ustadz, bagaimana kalau anak itu kita bisa hafal? Tanyanya sama Ustadz Ziyad. Tapi yang datang ke rumah saya itu orang-orang yang anaknya bermasalah. Itu. Anak saya itu bermasalah, oh, gimana caranya lah ini? Apa tidak berat ujiannya? Berat. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa ketika kita itu mendapati persoalan yang kaitannya dengan anak itu, sebenarnya kalau kita mau sadari loh ya, Allah itu sedang memberi ilmu kepada kita bagaimana cara menyelesaikannya. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan itu. Makanya pentingnya parenting itu diantaranya adalah apa? Mengkomunikasikan, termasuk mensinkronkan. Ini penting sekali. Jadi anak kadang-kadang tidak betah mondok itu bukan karena anaknya nggak betah. Ada satu kasus ya, seorang anak itu kalau di sekolah, di pondok pesantren itu seperti, saya katakan seperti, nampak seperti kesurupan. Semua berkesimpulan ustadznya ini kesurupan jin. Di ruqyah nggak mempan. Gitu. Akhirnya dipulangkan. Setelah dipulang besoknya mau berangkat, sampai gerbang dia ketakutan. Wah, semakin meyakinkan bahwa di gerbang itu ada butonya. Ya kan? Nah, qadarullah orang tuanya akhirnya menghubungi saya dan bapaknya, ibunya, kemudian anaknya. Saya simpel aja waktu itu, tidak semua karena begitu. Saya yakin anak ini ada masalah dengan satu, coba diselidiki. Ya, dengan kakak kelasnya, adik kelasnya, kemudian dengan gurunya. Ternyata betul, ini korban bully. Ya, korban bully. Akhirnya saya kasih jalan keluar, jenengan minta saja keringanan agar anak ini nanti datang dari rumah. Kemudian jenengan konsultasi sama BK untuk bisa mengislah. Disinilah perlunya BK, bimbingan konseling untuk aktif. Ketika mendapati anak yang bermasalah, itu langsung diatasi. Hampir sekarang kan BK itu kan nunggu kalau ada masalah. Betul kan? Nah ini harusnya BK itu dia harus aktif. Mana kira-kira dalam satu kelas itu yang ada masalah mana, ya kan? Yang turun prestasinya dan sebagainya, itu kan indikator-indikatornya banyak. Nah dari situlah nanti dia akan tahu dari mana nih masalahnya, apakah dari rumah, apakah dari temannya, atau dari ustadzah atau ustadzahnya. Jadi kalau masalah itu memang sangat kompleks sekali. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang problematikanya anak itu ketika di pondok, itu seperti itu diantaranya. Ya, jadi kalau yang datang ke saya itu jangan tanya bagaimana anaknya itu hafal Quran, bagaimana caranya. Datanglah ke Ustadz Ziyad itu lebih tepat. Tapi kalau ke saya biasanya ada apa? Masalah. Ya, bagaimana mengatasinya. Nah, ini pentingnya adanya sebuah sinkronisasi di dalam komunikasi antara wali santri dengan para pengurus, ya, pengurus sekolah.
dan juga para ustadzahnya. Kemudian kalau kita lihat ya bahwa indikasi adanya parenting ini juga upaya untuk menyelesaikan, yaitu problem solving. Sebenarnya begitu diantaranya. Ya, kadang-kadang problem solving itu kan bisa dengan cara materi seperti ini, kemudian dengan studi kasus, kemudian yang kedua bisa dengan konsultasi. Ya, antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, saya juga berharap orang tua ini sebaiknya ya terus-menerus mengkonsultasikan perkembangan. Kenapa demikian? Ada satu kasus juga. Ini saya cerita akan banyak kasus. Saya punya teman seorang ustadz itu, dia penghafal Quran. Ya, anaknya juga sudah 25 juz. Suatu ketika orang tua ini juga menghubungi saya. Oh, ini anak saya ini kesurupan, gitu katanya. Diruqyah nggak mempan. Kemudian sampai orang tuanya mau dibunuh sama anaknya. Coba bayangkan, penghafal Quran loh. Ya. Pertanyaan saya cuma satu aja. Kapan itu terjadi? Ketika saya tengok anak. Apa yang jenengan katakan? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi begini, anak mondok itu time atau waktu yang paling ditunggu oleh anak itu adalah apa? Jengukan orang tua. Benar enggak? Jenguk, nanti diajak keluar, bakso, mie ayam gitu kan. Terus jajan, kasih duit. Kan gitu. Nah, rupanya ini orang tua ini apa yang diharapkan oleh anak yang sudah berbulan-bulan atau berbulan-bulan bahkan ya 1 bulan lah minimal. Ada apa namanya? Kunjungan ya, waktu kunjungan itu hari apa itu namanya? Biasanya namanya tuh hari besok ya. Itu kan diharapkan begitu, rupanya tidak seperti apa yang diharapkan. Orang tua bertanya, kamu sudah sampai berapa juz? Loh kok 25 juz? Lah kok sama seperti kemarin? Kok sama seperti bulan lalu? Wah, anak shock langsung. Jatuh dia. Secara psikologi jatuh. Itulah yang terjadi. Makanya, jawabullah, kita tidak hanya bisa menuntut. Ya, kalau bahasa saya loh ya. Saya akan mengatakan, kamu hafalkan semampu kamu. Karena tidak semua orang juga diberi anugerah untuk bisa menghafalkan. Itu hanya orang-orang yang diberikan anugerah dan bisa menjaganya. Ya, karena apa? Kalau anak yang cerdas dan pintar, ketika orang tua yang mengatakan, kamu kok masih segini, nggak naik-naik. Lah kalau anaknya cerdas ditanya, lah bapak, ayo, bapak, ayo. Nah kan susah kan? Nah ini masalahnya. Makanya kita harus pintar-pintar mengolah ini. Itu yang saya maksud tadi. Orientasinya dengan apa? Ya keteladanan tadi itu. Ya. Makanya kalau saya nyuruh anak saya hafalan, ya saya pun sekarang masih, walaupun ya sak nyandai kan gitu kan. Kan posisinya berbeda antara anak dengan orang tua. Konsekuensi jenengan nyekolahkan di sekolah yang ada hubungannya tahfidz itu, ya berarti jenengan juga harus menghafalkan, baik bapak maupun ibunya. Kenapa? Anak bisa melihat, oh bapak rupanya masih menghafalkan, ibu juga menghafalkan, rakyat yang saulan seayat itu ya. Ya kan? Al-Haqqah terus saulan. Seayat pendek padahal. Tidak apa-apa, anak lihat. Gitu kan. Jadi kalau kita nyuruh itu karena kita ngamalkan. Sebab kalau tidak, wah bahaya. Itu ya. Makanya persoalan-persoalan yang kaitannya dengan masalah ini memang perlu kita bedah. Orang tua itu memang betul-betul kalau di buku Tarbiyatul Aulad fil Islam itu ya, Syekh Muhammad siapa itu? Nasih Ulwan. Nah, itu sampai disebutkan bahwa kita ini sampai mengawal akal anak itu. Akalnya anak ini dikawal betul. Jadi perkembangannya orang tua tahu persis. Karena apa? Kalau anak itu apalagi anaknya banyak ya. Anak 1, 2, 3 itu macam-macam. Yang pertama gampang. Ya kan? Diajari itu mudah sekali. Dia senangnya kalau menghafal, belajar pada posisi yang tenang. Anak kedua beda lagi. Lari ke sana kemari gitu. Orang tua pengennya kamu itu mbok seperti kakakmu, ya nggak bisa seperti itu. Itulah pentingnya orang tua itu memiliki sebuah kepekaan terhadap perkembangannya. Ada seorang dari Semarang itu suatu ketika, ini seorang ibu-ibu kebetulan jamaah pengajian. Dia bilang begini, Pak Ahmad,
saya itu gimana ya, anak saya kok susah banget kalau disuruh hafalan, lari ke sana kemari ke sana. Saya tanya umurnya berapa? 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Lah 5 tahun nih, lari kemana-mana ya wajar. Harusnya maksudnya orang tuanya itu, mbok kamu tuh duduk tenang gitu loh, diem terus kemudian hafalnya nggak bisa. Umur segitu. Artinya apa? Lah ini artinya orang tuh harus bisa menyesuaikan. Silahkan kamu lari kemana-mana sambil ngomong, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusrin, nggak apa-apa. Ya memang anaknya begitu daripada nyanyi, ya kan? Jadi jawari magniwayakum, kadang ini kelemahan kita, ya kelemahan kita. Satu sisi tidak memberikan contoh tadi, yang kedua kita kurang memahami ya perkembangan anak. Jadi ya maaf saja, saya ini bukan lulusan psikologi dan juga bukan lulusan, katanya ada orang mengatakan, Pak Ahmad ini S2 psikologi. Enggak, bukan. Lah kok bisa ngomong begitu? Lah karena kita banyak berhubungan dengan masalah. Ya, terutama persoalan-persoalan yang kaitannya dengan masalah. Ya anak, istri, keluarga, rumah tangga kan begitu. Baik, jadi orang bisa memilih anak kemudian hafal semua dan sebagainya. Itu saya yakin kalau Anjena punya anak yang sama jumlahnya, tidak akan sama hasilnya. Kenapa? Kaitannya dengan masalah anugerah. Tapi orang tua itu hanya bisa mengusahakan sesuai dengan potensi. Ini penting. Tidak bisa memaksa. Ya, tidak bisa memaksa. Contoh lagi, ada kasus. Ada seorang bapak-bapak bilang sama saya, Pak Ahmad, anak saya ini setelah lulus sekolah, dia introvert. Di kamar, tok, gak mau keluar, gak mau apa, gak mau kerja. Padahal sudah berumah tangga. Coba bagaimana caranya? Apa diruqyah? Jangan diruqyah dulu. Ini persoalannya harus tahu dulu apa itu. Kok titik-titik ruqyah gitu. Seakan-akan demi itu sing salah gitu loh. Seakan-akan. Akhirnya dipertemukanlah saya, orang tua dengan anaknya ini. Setelah saya gali bagaimana dia, akhirnya keluar semua. Apa? Dia masuk jurusan, sekolahnya di universitas di Jogja, ya, universitas keren yang lagi dipermasalahkan di Jogja. Jurusannya dokter hewan. Sementara bapaknya itu pengen dokter hewan, sementara anaknya itu nggak mau. Jadi selama dia sampai wisuda lulus itu, anak ini dengan segala menahan ketidaksukaannya pada jurusannya, tapi dia mampu melakukan. Nah, jadi setelah lulus ya sudah dia ngedrop. Nah, terus bagaimana cara penyelesaiannya? Akhirnya setelah saya temukan, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan bapaknya. Lalu saya minta begini, Pak, mau tidak mau, suka tidak suka, dari hasil doktrin jenengan, saya bahasanya begitu, akhirnya buahnya seperti ini. Mau nggak Bapak mengakui kesalahan? Iya Pak. Terus apa yang saya lakukan? Minta maaf sama anak. Karena namanya maksa-maksa nggak boleh. Harusnya kan potensi anak yang dikembangkan, bukan keinginan bapak yang disalurkan melalui anak yang punya potensi yang berbeda. Minta maaf. Ya wis le, karena memang bapak salah, saya tolong dimaafkan. Anaknya sudah mulai lunak. Ya, sudah mulai lunak, dan apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa. Dari minta maaf bapaknya ke anaknya ini, akhirnya ilmu yang dia cari 5 tahun bermanfaat. Dokter hewannya itu jadi manfaat. Yang tadinya nggak suka jadi manfaat. Apa kesimpulannya? Jadi memang diperlukan untuk mengatasi sebuah persoalan antara orang tua dengan anak itu adalah ketulusan. Mau mengakui kesalahan, orang tua mengakui kesalahan itu bukan satu aib. Ya, kalaulah misalnya orang tua tidak salah kemudian minta maaf sama anak itu, catatan malaikat nggak akan keliru. Walaupun sebenarnya yang salah anak gitu. Tapi ini memberikan sebuah keteladanan bahwa oh, orang tua saya ini nggak salah tapi mau minta maaf. Ini kan bagian daripada salah satu contoh yang nanti suatu ketika akan ditiru oleh dia kepada keturunannya. Ini, sehingga apa? Ya kita tidak bisa ya, namanya membandingkan tadi antara 5 orang, yang satu semuanya hafal, kemudian dengan yang satunya lagi tiru, nggak bisa. Paling tips-tipsnya, mungkin kalau kita tiru ya paling yang hafal 1, ya kan?
yang lain tidak, atau 2 atau 3 dan seterusnya. Itu begitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita harus mulai berusaha bagaimana, kalau saya tanya, saya yakin jawabannya sama. Ada di ruangan ini, kalau saya mau tanya, kita ingin punya generasi dan anak seperti apa? Jawabannya saya yakin sama, yaitu soleh, ya, atau soleha. Ya, tapi jawarimahullah, kalau kita hanya menginginkan saja, lalu kemudian upayanya itu adalah kurang, atau usahanya itu kesungguhannya kurang, padahal itu mengandung konsekuensi yang banyak. Coba jangan saya tanya sekarang, apa sih yang namanya solihin itu apa? Ya, namanya solihin itu, orang soleh itu hampir rata-rata dalam pikiran orang tua, hafal Quran, nanti dia bisa dapat uang banyak, rumahnya bagus, kan itu kan, terus punya toko kan. Hampir rata-rata ada hafal Qurannya barang. Kalau dulu tidak ada hafal Qurannya, pokoknya dia kerja, sholat gitu. Ternyata, kalau kita merujuk kepada salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, inna solihina yusaddadu alaihim. Jadi orang soleh itu konsekuensinya, ini yang harus kita pahami, adalah apa? Mengalami kondisi-kondisi yang keras. Saya sering sampaikan di antara orang yang anaknya mondok di tempat, di satu pondok pesantren yang clear semuanya, wis rasa ngumbai, mangan yo enak, wis tinggal turu AC dan sebagainya. Walaupun sama-sama hafal Qur'annya, dengan yang mondok di nyuci sendiri, makan mungkin tempe, kadang-kadang jangan bayem gitu, sop gitu. Keluar dari situ sama-sama hafal Qur'an, mana yang lebih tahan bantingan? Kan gitu kan? Memang kadang-kadang kita pengen memfasilitasi anak itu biar nyaman, biar fokus, iya, tapi dia nggak punya mental. Yang punya mental ini yang justru malah sing mangane saanane gitu ya, seadanya, makanya kemudian dia juga tertempa, tidur biasa di bawah, ya nggak pakai AC, kadang kipas angin, kadang nggak ada kipasnya, kepanasan. Ini lebih kuat mentalnya. Ya, makanya kita bisa buktikan itu. Jadi pondok yang pertama kali lagi ngerintis itu idealismenya tinggi, tapi begitu jadi mewah, besar, wes dimanjakan dengan apa? Fasilitas, nggak punya mental. Karena apa? Karena mesti dia akan mengalami sebuah kondisi tantangan yang lebih berat. Begitu keluar, tahan bantingan. Begitu dikasih tugas, kamu ngisi di pegunungan sana, jalannya nanti batu-batu, siap, karena sudah terbiasa. Coba kalau sudah terbiasa AC, jangan perhatikan, maaf, ini tidak mengecilkan apapun, ini fakta. Begitu keluaran dari model-model yang tadi itu, yang gampang fasilitasnya itu kalau diminta pengajian yang agak sedikit ke desa, yang agak nggak mau. Maunya yang AC, dijemput, maaf ya, yo agak sedikit tebal ininya gitu. Kenapa nggak tahan bantingan? Apa kita mau jadi anak yang model begitu? Nanti suatu ketika dia punya kesusahan, maaf ya, dia nggak akan tahan. Dia tidak akan bisa menghadapi ketahanan. Nah itu diantaranya. Jadi soleh itu seperti itu. Artinya apa? Sudah ditempa ketika memang harus berpisah dengan anak, lalu anak mengalami kondisi, maaf ya, di pondok mangane kok koyong ini, makanya kok seperti ini, ya sudah. Tegel, itu orang tua. Ya, dan memang di rumahnya juga dibiasakan makan seadanya atau sederhana. Makanya saya sering sampaikan ya, di dalam beberapa pembahasan anak itu, tidak ada salahnya walaupun orang tua itu punya uang, kita tetap akan mendidik anak kita itu makan apa adanya. Bukan berarti pelit, tapi sekali lagi orientasinya adalah pendidikan. Ya, tapi kalau apa yang dia minta, ya chicken ini, waduh, masya Allah. Itu kalau sudah terbiasa memanjakan begitu, ya dia tidak akan kuat. Ya, menghadapi tantangan zaman. Makanya ada satu kaidah. Katsirun yastati utamanni wa qalilun man ya'mal. Wa qalilun minal amilina man yujahidu wa qalilun minal mujahidina may yasbir. Berapa banyak orang yang hanya bisa berangan-angan menginginkan anak ini menjadi aktivis, menjadi soleh dan seterusnya. Tapi sedikit yang berusaha. Namanya orang berusaha, kalau kesungguhan itu mesti harus berkorban. Ya kan? Mengorbankan tegel anak untuk makan, jangan bayam sama tempe itu harus betul-betul
Ya tegel, orang tua nggak perlu kok mesake pun yo mangane kok nggak perlu begitu. Orang mati orang insya Allah. Ya. Kadang ada yang protes, mau ngono orang ono gizi nih. Gizi itu kan hasil analisa manusia. Ada gizi atau tidak? Berapa banyak orang yang nampaknya menurut dokter makan bergizi juga, ya kan? Banyak penyakitnya. Orang yang makan biasa-biasa, malah Allah banyak sehatkannya. Nah kalau orang tua biasa mewah, nggak bisa. Ya, jadi banyak orang yang bisa berangan-angan, tapi sedikit yang berusaha. Dari yang berusaha itu sedikit yang sungguh-sungguh, sing tenanan. Gue tenanan konsekuensi kita itu mau nyekolahkan anak, maaf ya, nuwun sewu. Itu memang yuk berani harus keluar banyak uang. Yes, tuku seragam, tuku ini itu macam-macam gitu. Banyak begitu. Ya maaf, saya sering sampaikan. Nah iso ini dari sisi saya sebagai wali santri, maaf ya, itu jangan nyari gratisan. Namanya sekolah itu memang bayar. Saya pernah diundang di satu pondok pesantren, suruh nyampaikan kepada wali santri. Ini tidak disuruh saya loh, ini cerita. Begini, Pak Ahmad gitu, mudirnya bilang sama saya, ini nanti SPP-nya mau naik 100.000, tolong sampaikan. Ya, insya Allah. Saya sampaikan. Ini kaitannya dengan melatih apa terhadap anak, masalah keyakinan. Jadi keteladanan ini akan saya bahas, sebenarnya ada 5 keteladanan yang harus kita ajarkan kepada anak. Yang pertama adalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua adalah syuur, yaitu apa? Perasaan, ego, emosi, pengorbanan. Kemudian fikrah, cara berpikir. Yang keempat adalah akhlak. Kemudian yang kelima adalah ibadah. Ini sekaligus saya kasih contoh. Waktu saya disuruh nyampaikan itu, saya bilang, ketika wali santri ditakdirkan oleh Allah anaknya sekolah di sini, ya, jenengan percaya nggak kalau rezeki itu sudah ditetapkan sejak umur 4 bulan, 120 hari? Percaya? Yakin? Yakin. Kalau misalnya SPP-nya naik, jenengan itu diberi kemampuan bayar oleh Allah, percaya apa tidak? Itu harus percaya. Kalau memang kita meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah, karena sudah ditakdirkan untuk, walaupun tidak usah 100, 200, 300 pun mampu. Dipastikan. Ya, karena Allah sudah tetapkan itu. Tinggal caranya ngambil tambahannya ini gimana? Ini yang paling penting bagi orang tua. Itu saya ngomong sama walinya begitu. Kemudian biar adil, saya juga ngomong sama TU-nya. Maaf Pak TU, jadi kalau misalnya nanti bayarnya kok tidak tanggal 10, ya memang Allah belum ngasih rezeki. Kadang 4 bulan, yang penting kan bayar. Jadi kan adil ya lah. Naik ora apa-apa. Tapi ora iso dipaksa tanggal 10, kita nggak ngatur rezeki, yang ngatur siapa? Allah. Tapi menjadi warning, benar enggak? Tanggal 10 itu menjadi warning. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sudah punya uang untuk SPP betul dari Allah, yo bayar no. Ojo nggo ganti HP. Ini yang menjadikan anak kadang-kadang dedeling apalagi. Karena apa? Haknya tidak diterima. Haknya ini, anak ini, kan dia sekolah kan bayar kan. Nah itu harus segera dibayar, karena ojo nanti gitu loh. Ya. Terus kemudian ada yang mengatakan, lah kalau misalnya semuanya begitu Pak, tidak mungkin. Dengan keadilan Allah tidak mungkin semuanya itu tanggal 10 ini mundur patang bulan kabeh, ra mungkin. Ya, nah, paling ya 1-2 orang wajar dimaklumi. Kenapa? Para guru ini sudah berusaha memikirkan bagaimana cara seperti cita-cita jenengan. Makanya saya pernah juga ngisi di di Akhirus Sanah ya, TPA TPQ itu. Saya bilang, coba saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan kenapa anaknya masuk sini? Jawabannya, biar bisa membaca Al-Quran. Terus apalagi? Bisa menghafal Al-Quran. Lu kenapa kok anaknya biar bisa menghafal Quran? Nanti kalau di surga, saya dipakaikan mahkota. Dan jenengan bayar SPP ini piro? 10.000. Nah, cucuk pora? Pengen minta mahkota yang bagus, tapi bayarnya 10.000. Aduh, Masya Allah. Ya mesake gurune tuh ya. Makanya jawabnya, kenapa anak kita itu kadang-kadang tidak betah di pondok itu bukan karena anak. Ada faktor kemampuan guru juga. Ada guru yang memang bismillah, lillah. Ya toh?
Ada yang ya dia masih berpikir, namanya punya anak, punya istri, kemudian yayasan juga tidak menjamin. Orang yang cocok dengan anak jenengan keluar, diganti yang tidak cocok, kan gak enak itu. Makanya tugas yayasan diantaranya salah satunya mempertahankan cara ini guru ini difasilitasi. Lah ben iso memfasilitasi ya ki mau saka bayarannya sampeyan niku. Kan gitu kan. Jadi akan sinkron antara anak dan antara wali santri dengan yayasan. Nah, itulah bentuk kesungguhan. Nah, kemudian wa qalilun minal mujahidina may yasbir. Ada orang yang sudah sungguh-sungguh tapi sedikit yang sabar. Karena pas setiap kesungguhan itu pasti ada ujian. Lah di sini pasti ada bentuk ujian-ujian yang orang tua kurang sabar menghadapi, baik itu menghadapi kebijakan sekolah, kebijakan yayasan, kemudian kurang sabar juga menghadapi anak, kurang sabar juga menghadapi guru atau ustadznya. Ya. Nah, kemudian wa minas sabirina may yasbutu fayasilu. Dari yang dari yang sudah sabar itu dia sedikit yang bertahan sampai tujuan. Nah, disinilah pentingnya adanya pembekalan bagi orang tua dan mengkomunikasikan sampai orang tua. Oh ya, ya. Jadi di situ pentingnya. Sehingga apa? Akan sinkron. Nah, kemudian saudarakullah, ada satu hal yang menjadi satu kelemahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan kita sebagai orang tua. Kenapa saya katakan kita, termasuk saya, begitu ya? Yaitu apa? Menanamkan orientasi yang tidak benar. Ya, karena kadang permasalahan anak itu muncul bukan dari sisi teknis, sudah benar semuanya. Sekolahnya unggulan, anaknya rajin. Ya, tapi ada satu kesalahan, yaitu apa? Yaitu kesalahan orientasi. Sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Saya punya kisah juga. Ada seorang bapak, ya, itu mengeluhkan tentang anaknya. Kebetulan anaknya sekolahnya di dekat-dekat sini. Mungkin temannya Ustaz Ziyad mungkin ya. Dekat-dekat sini. Nah, itu maaf ya. Di rumah itu coba kira-kira orang itu kalau lulus mondok itu pantasnya apa? Yang ngimami, ya kan? Ya paling enggak kultum, kalau enggak ngisi ngaji. Ya pakaiannya lah seperti inilah gitu ya, wajar. Apa yang terjadi? Pakaiannya pendek, ya kan? Rambutnya gondrong, kemana-mana mbak gitar. Bapaknya nangis betul. Ya, gimana ini Pak anak saya? Anaknya kebetulan nggak begitu kenal sama saya, tapi tahu, nggak kenal. Jadi nggak bisa dikomunikasikan. Apalagi sana luwe pinter kan. Kalau dari si ilmu saya langit bumi lah. Begitu, nggak bisa di ini. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengatakan kepada bapaknya, Pak, maaf ya, kalau boleh, kenapa kok sampai seperti itu? Nah, ini kan orientasi namanya. Sudah benar nih, anaknya mampu sampai lulus, ya kan? Kemudian sampai Yos ngerti apa yang diajarkan di pondok itu tahu semua. Tapi kok outputnya jadi begitu? Nah, rupanya, Allah, setelah saya selidiki, bapaknya ini ketika dari SMP dia tidak pernah di rumah. Nggak tahu mungkin ikut Bang Toyib atau siapa, nggak pulang-pulang. Jadi nggak di rumah, kerja. Ini efek daripada kerja. Ya, sampai dia sekolah di sini ini, terus kemudian hasilnya seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Sama seperti yang tadi saya sampaikan. Pak, panggil anaknya, jenengan minta maaf sama dia. Barangkali bisa merubah. Tapi maaf, mungkin sudah kadung keras. Ya, makanya disebutkan di dalam salah satu riwayat itu Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ata hatta yu'izzallahu fihi thalathatan. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai Allah menjadikan jarang 3 hal. Yang pertama dirhaman min halalin, dirham yang dari yang halal. Tadi kalau bicara ekonomi yang halal iya. Bisa jadi anak kita dedel itu karena kita sembarangan mencari harta. Harta haram itu kan 3 kan. 1 riba, 2 gharar, yang 3 adalah zalim. Saya kasih contoh yang zalim. Ya, kalau riba jenengan udah paham. Gharar jelas, ya kan? Sudah paham. Tapi yang zalim ini. Contoh ya. Kalau saya naik ke gunung sana, daerah pegunungan, terutama di bulan-bulan nanti Juli, Agustus, September, masuk September, Agustus, September. Itu kalau namanya jemur tembakau itu di jalan.
Sampai orang itu nggak bisa lewat. Bahasa saya kalau saya mau naik motor atau naik mobil nggak bisa lewat karena ada jemuran tembakau. Nah, orang yang menjemur itu dolim. Kenapa? Mengambil haknya orang lain. Makanya bagi kita, nuwun sewu, yang kerja atau bikin lapak itu dipikir ini saya ganggu orang atau tidak. Saya misalnya jualan cilok di tengah jalan, kemudian ada orang mau lewat susah, ini namanya dolim. Kenapa? Mengganggu haknya orang lain. Nah, ini yang bisa menyebabkan kadang-kadang kenapa kok anak kita susah dikandani, ya toh? Susah diingatkan, diperingatkan dan seterusnya. Atau kalau gampang yo, tadi itu menghafal susah, masuknya susah. Itu ada sebab-sebab di situ diantaranya. Yang kedua apa? Wa ilman mustafadan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi susah sekali mencari ilmu bermanfaat hari ini. Ya, mencari guru yang betul-betul dia bisa menjadi apa? Teladan, termasuk guru yang terbaik kalau di rumah kan orang tuanya. Kalau tadi saya bilang kalau kita menyuruh orang itu hafalan, anak hafalan, ya sayanya sendiri harus menghafalkan, begitu. Ini nanti pulang dari sini bapak-bapak sudah mulai siap-siap itu. Ya, nanti ketika ditanya, "Loh, Bapak kok muni dhewe, Pak?" "Bapak alhamdulillah tasih hafalan di percaya ya anaknya." Wah, Masya Allah, ternyata bapak saya juga menghafal. Jadi nek ngongkon aku iki yo jumbuh gitu. Ya, sama dengan apa yang tenan ini serius saya bilang. Makanya jenengan sudah mulai begitu, jangan merasa bahwa aku wis tuwa ora iso aja ngono. Wis tak entuk-entuke sekali lagi, sedapat-dapatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa akhon fillah, yaitu bersaudara karena Allah, itu juga susah. Kemudian di hadis yang lain, min asrati saati ayyurfa'al ilmu wa yubatsal jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Itu banyak sekali ya sekarang itu. Wah, Masya Allah. Ada orang yang mengaku wali, bisa ngomong sama kucing, bisa ngomong sama semut. Lah nek mau ngomong tok, saya bisa, Pak. Tenang, enggak usah jadi wali. Jenengan pun jadi wali santri bisa ngomong sama kucing. Nanti kalau ada kucing, jangan ngomong aja. Jangan ngomong aja nggak apa-apa. Saya udah biasa tiap hari bahkan. Tanya sama istri kalau pas ibu-ibu nanti kalau pas ketemu istri saya, apa bener Pak Ahmad tuh suka ngomong sama kucing? Iya. Jawabannya iya. Kadang kalau masih duduk, kamu jangan kencing di situ, kencingnya di luar. Gitu saya ngomong. Masa dia paham, enggak paham aku enggak tahu. Yang penting ngomong. Kalau cuma ngomong kan bisa, tapi di komunikasi kan enggak bisa. Baik, itu diantaranya. Kemudian, nah ini salah orientasinya di mana? Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya ini orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi untuk yang lain, yaitu apa? Mendapatkan dunia. Dunia itu kan macam-macam, bisa pangkat, jabatan, ya kan? Bisa uang gitu. Maka dia tidak akan dapat baunya surga di hari kiamat. Itu satu sisi. Diperlengkap lagi dalam hadis yang lain. Masya Allah. Ya. La tata'allamul ilma litubawwa bihil ulama wala litumarwa bihis sufaha wala litahtazwa bihil majalis faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Janganlah kalian mempelajari ilmu dengan tujuan menyaingi ulama. Ini harus ditekankan. Ya, kemudian mendebat orang-orang bodoh atau memimpin banyak majelis. Jadi orang sekarang sekolah kan biar S1, S2, ya, S3, apalagi S-Degan apa S-Kopior. Nah itu tujuannya apa? Biar jadi ketua ini, memimpin banyak majelis. Wah sudah bahaya. Padahal hari ini untuk mendapatkan apa? Gelar-gelar itu, wah beli saja. Artinya apa? Dia ingin mendapatkan gelar itu agar menjadi pemimpin. Wah, naudzubillah min dzalik. Maka dengan orientasi yang menyimpang ini, ya secara tidak langsung akan menghasilkan output yang tidak sesuai. Nah ini yang harus dibenahi ya dari si orang tua ini. Artinya bagaimana kita menekankan kepada anak, memberikan sebuah contoh keteladanan bahwa orientasi sekolah itu adalah ilmu, bukan ijazah, bukan nilai. Karena kalau nilai bisa dibuat sendiri. Saya bisa bikin nilai sendiri, bikin ijazah sendiri, ya kan, tanda tangani sendiri. Kasih nilai 9999, stempel, setelah itu taruh almari. Siapa yang mau tanya? Selama tidak mau jadi DPR atau bupati atau presiden kan nggak ada yang tanya.
Buktinya lagi, kalau anak jenengan tidak naik kelas, apa yang jenengan lakukan? Marah kan? Itu menunjukkan jenengan mengejar nilai.